Hello everyone. Today we will study about simple present tense. I will help you to understand what is simple present tense and how to make the sentence. At the end of our lesson, I give you some exercise about it. Okay? Let's we study together. Ya, sekarang kita masuk ke definisi simple present tense, yaitu kalimat yang digunakan untuk menyatakan suatu kejadian, peristiwa, keadaan yang terjadi terus-menerus, berulang-ulang atau merupakan kebiasaan. Jadi kalau kalian mau buat kalimat yang mana kalimat itu merupakan kejadian, peristiwa yang terjadi berulang-ulang atau terus-menerus, kita gunakan rumus ini, yaitu simple present tense. Simple present tense itu sendiri mempunyai dua rumus. Yang pertama adalah rumus yang menggunakan kata kerja yang dinamakan dengan verbal, ya. Yang kedua adalah rumus yang tidak menggunakan kata kerja atau kata bantu saja atau to be saja yang dinamakan non verbal. Oke, sekarang kita lihat lagi berikutnya. Ya, kita mulai rumus yang pertama yaitu verbal yang pakai kata kerja, ya. Di sini ada kalimat positif, negatif dan kalimat tanya, ya. Kalimat positif itu kalimat pernyataan, negatif kalimat sanggahan atau tolakan, dan kalimat tanya itu untuk kita bertanya, ya. Nah, sekarang kita lihat mulai kalimat positif. Kalimat positif itu ada subjek, ada verb one atau kata kerja pertama, yang mana kata kerja pertama itu boleh pakai plus atau tidak yang negatif s atau es. Sekarang pertanyaannya, kapan kita bisa pakai s atau es kata kerja itu? Nah, kata kerja itu pakai s atau es tergantung dari subjeknya. Kalau subjeknya she, he, it, kata kerjanya harus pakai s atau es. Lihat rumus yang di bawah. Ya, sedangkan kalau subjeknya they, we, you, I, kata kerjanya tidak usah ditambah apa-apa. Itu untuk kalimat positif. Dan setelah itu ditambah bla bla bla, titik-titik itu maksudnya bebas, mau keterangan waktu, keterangan tempat, objek, bebas, ya. Terus kita masuk ke kalimat negatif. Negatif itu ada subjek, ada do atau does, kata bantunya muncul, baru not, verb one. Nah, lihat. Sekarang ada kata bantu do sama does. Sekarang pertanyaan kita, kapan kita pakai do? Kapan kita pakai does? Kalau kita pakai do apabila subjeknya they, we, you, I. Oke, boleh lihat di bawah. Tapi kalau kita pakai does apabila subjeknya she, he, it. Ya, baru tambah not dan verb one. Coba lihat verb one-nya, tidak ada lagi s atau s-nya karena sudah pindah ke does. Kalau sudah ada does, tambahan s atau s sudah dibuang, pindah ke does, ya. Sekarang kita lihat kalimat tanya. Kalimat tanyanya do atau does-nya kita pindahkan ke depan, ditambah subjek, verb one. Jadi dan seterusnya, ya. Seterusnya tadi ya boleh objek, keterangan tempat, keterangan waktu, bebas di belakangnya, ya. Nah, di situ jadi kalau buat kalimat tanya do atau does-nya kita pindahkan ke depan, ya. Oke, we look at the example. Kita lihat contohnya. Serses goes to school on foot every day. Negatif. Serses does not go. Lihat go-nya tidak pakai s lagi, sudah pindah ke does. To school on foot every day. Does Serses go to school on foot every day? Does-nya pindah ke depan, ya. Yes, he does. Jawaban yes, no. No, he does not. Okay, the second example. Abel and I play dolls here. Negatif. Abel and I do not play dolls here. Lihat pakai do karena subjeknya adalah we, Abel and I, dan play-nya tidak pakai s. Kalimat tanya, do Abel and I play dolls here? Nah, kita pakai yes you do, no you do not. Lihat, kalau pertanyaan pakai do Abel and I, dia akan menjadi yes you do, no you do not. Tapi kalau kita buat pertanyaan seperti ini, do Abel and you, I kita ubah jadi you. Play dolls here? Yes, we do. No, we do not. Oke. Sekarang kita masuk rumus yang kedua, yaitu non verbal atau tidak pakai kata kerja. Maksudnya sini tidak pakai kata kerja apa? Yaitu kita pakai kata bantu to be, is, mr, yang mana diikuti di situ bukan kata kerja, boleh kata sifat adjektif, adverb of place, keterangan tempat atau pekerjaan. Kita lihat contohnya. Ya, kita lihat rumusnya bersama. Ada kalimat positif juga, negatif, dan kalimat tanya. Ya, kita mulai dari kalimat positif. Ada subjek, ada to be, ya
Ya, to be itu apa saja? Is, am, are. Dan di belakang is, am, are diikuti dengan no verb, ya. No verb. Terus kita lihat lagi ada negatifnya subjek. Subjek itu apa saja? She, he, it, they, we, you, I, ya. Setelah itu ada is, am, are atau to be tadi not. Jadi notnya letakkan di belakang is, am, are, baru no verb, bukan kata kerja. Dan kalimat tanyanya juga begitu. Tinggal dipindahkan kata bantunya ke depan, yaitu is, am, are-nya kita pindahkan ke depan plus subjek baru no verb, ya, yang bukan kata kerja tadi. Sekarang pertanyaannya, kapan kita pakai is, kapan kita pakai am, dan kapan kita pakai are? Kita lihat di bawahnya itu. Kalau kita pakai is apabila subjeknya she, he, it. Dan kita pakai are apabila subjeknya they, we, you, ya. Kalau kita pakai am apabila subjeknya I sendiri, ya. Di sini. Sekarang kita lihat example. We look at the example. Ya, Ruben is very fat boy. Negatif. Ruben is not very fat boy. Is Ruben very fat boy? Yes, he is. No, he is not. He dari mana? Dari Ruben, ya. I am a diligent student. I am not a diligent student. Am I a diligent student? Yes, you are. No, you are not. Lihat, kalau pertanyaan dimulai dengan am I, jawabnya harus dengan you are. Yes, you are. No, you are not. Tapi kalau pertanyaan kita ubah, are you a diligent student? Otomatis dia akan jawab, yes, I am. No, I am not. Oke? Ya, sekarang kita masuk ke time signal. Ya, ada adverb of time, keterangan waktu. Yang biasa kita dengar adalah every, di mana every di sini bisa diikuti every day, every week, every month, every year. Atau in the morning, in the afternoon, in the evening, dan seterusnya. Itu adalah ciri-ciri keterangan waktu untuk simple present tense. Tapi ada juga adverb of frequency, yang mana di sini untuk keterangan yang berulang-ulang. Ya, biasa kita dengar juga ada always, often, usually, sometimes, seldom, never, twice a week. Nah, di situ bisa kita lihat artinya juga ada. Dan sekarang kita lihat contohnya dalam kalimat. Example. The mayor of this town goes to Bandung every weekend. Wali kota ini pergi ke Bandung setiap akhir pekan. He always wants me to teach him cook. Dia selalu meminta saya untuk mengajari dia memasak. Michael and Jomar sometimes come here by bicycle every Sunday. Michael dan Jomar kadang-kadang datang ke sini naik sepeda setiap hari Minggu. We visit our grandparents twice a year. Kami mengunjungi kakek dan nenek kami 2 kali setahun. Oke, coba lihat di situ di mana letak posisinya, ya, keterangan waktunya, ya. Silahkan Anda pelajari. Oke. Nah, sekarang we look at our exercise, ya. Fill in the blanks with to be, is, am, are, or, has, have. Oke. Di sini kalian diminta untuk mengisi titik-titik dengan is, am, are atau has, have. Masih ingat ya, kalau is, am, are itu artinya adalah, hanya sebagai kata bantu. Sedangkan has dan have itu artinya mempunyai. Yang mana kalau kita pakai has apabila subjeknya she, he, it, nanti kata bantunya adalah does. Sedangkan pakai have apabila subjeknya they, we, you, I, nanti kata bantunya adalah do untuk negatif dan kalimat tanya. Dan juga kalian masih ingat penggunaan is, am, are? Is, am, are, kalau is itu subjek she, he, it, sedangkan am untuk I sendiri, dan are itu they, we, you. Oke? Sekarang coba kalian kerjakan latihan itu untuk beberapa menit, nanti akan kita periksa bersama. Oke? Okay, we check your word together. Number 1, my mother has many beautiful dresses. Di situ kita isi dengan has karena my mother adalah she, jadi kita pakai has. Yang dibutuhkan itu artinya mempunyai. Ibu saya mempunyai banyak gaun-gaun indah. Number 2, the white dogs are not very cute. Nah, di situ kita isi dengan are karena dogs-nya banyak, ya, anjingnya banyak, pakai s, itu ada s-nya menandakan banyak. Selain itu juga, ya, di situ kita tidak perlu mempunyai tapi adalah, ya.
anjing putih itu tidak sangat lucu ya. Number 3, the children have new bicycles. Lihat di situ, children artinya they, anak-anak banyak ya. They kata gantinya, jadi dia pakai have dan dibentukkan itu adalah mempunyai. Jadi anak-anak itu mempunyai sepeda baru. Number 4, is Miss Sandra in the garden every morning? 11, di situ kita perlukan adalah is, bukan has atau have ya. Apakah Nona Sandra di kebun itu setiap pagi? Ya, oke. Number 5, Mr. John does not have a red car in his garage. You see? Di situ jelas ya, Mr. John does not have yang dibutuhkan di situ ya. Tidak mempunyai. Ya, Tuan John tidak mempunyai sebuah mobil merah di garasinya. Karena sudah ada does, maka mempunyai pakai have ya. Kembali ke pertama, tidak pakai s lagi. Oke? I think you already understand. Now, I give you an exercise to do. Ya. Di sini change these sentences into positive, negative, or interrogative. Give yes, no answer. Oke. Jadi kalian di sini diminta membuat kalimat positif, negatif atau kalimat tanya dan jangan lupa beri jawaban yes atau no. Ya, seperti nomor 1 ya, the dog barks loudly every night. Buat negatifnya, kalimat tanyanya dan jangan lupa beri yes no answer. Ya, begitu juga nomor 2 dan seterusnya. Yang menjadi soal bisa kalian tanda, kalian beri bulatan. Seperti nomor 1, the dog barks loudly every night. Kalian bulati positifnya. Berarti itu menandakan soalnya. Oke. Thank you for your attention today and see you next time. Okay, bye.